Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan, seperti rancangan-Mu seawal ketika Engkau menciptakan kami, Tuhan Yesus. Kami mohon Roh Kudus akan mencelingkan mata rohani kami dan telinga rohani kami. Kami mau menikmati firman Allah yang adalah Engkau sendiri berbicara kepada kami, untuk dapat memulihkan semangat yang patah, untuk dapat memulihkan hati, menyembuhkan yang sakit, membaharui, mengubahkan, menciptakan, membaharui kami. Demikian juga firman Allah bagi anak-anak sekolah minggu, urapi guru sekolah minggunya. Dan semua kami pada saat ini, kami tidak mau membiarkan iblis untuk mencuri firman dari hati dan pikiran kami. Kami mau tutupan darah Yesus pada saat ini. Kami memerlukan lawatan Tuhan yang berbicara dengan kuat kepada kami, kepada gereja-Mu pada saat ini. Berbicaralah ya Tuhan, urapilah kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman. Hari ini tema firman Tuhan adalah generasi terpuji. Sama-sama katakan, generasi terpuji. Menjaga, tetap menjaga. Amin, saudara. Kenapa? Kenapa kita, saudara dan saya, kita generasi juga, saudara. Generasi dari atas kita, betul ya? Dan di bawah kita juga ada generasi. Siapa generasi terpuji? Kita semua, keturunan-keturunan kita. Dan kita hanya akan bisa terpuji apabila apa, saudara? Hadirat Allah tetap ada di dalam kita. Kenapa? Karena Paulus pernah berkata begini, kalau aku di dalam kedaginganku, ya, apa yang baik dalam hatiku dengan yang kulakukan bisa beda. Tetapi kalau ada hadirat Tuhan, Roh Kudus memampukan kita mengubah karakter-karakter kita menjadi sesuai rancangan Tuhan yang semula. Tuhan memperlengkapi kita sesuai dengan rancangannya Tuhan. Nah, ini akan kita ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13 sampai dengan pasal yang ke-16. Tetapi mari kita akan baca, bangkit berdiri. Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang 1 sampai dengan kita baca ayat yang ke-5 saja. Oke, kita baca 1, 2, ya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tidak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Nah, sebelum kita akan masuk kepada tema ini, lihat saudara ayat yang 1. Kalau kita berubah setia kepada Tuhan, kita dikatakan jahat di mata Tuhan, maka Tuhan menyerahkan atau mengizinkan orang Filistin dikatakan 40 tahun menjajah mereka, mengobok-obok mereka. Itu mengingatkan kita pada pagi hari ini. Kenapa kita mengalami kesusahan demi kesusahan, kebangkrutan demi kebangkrutan, kegagalan demi kegagalan. Lihat, apakah kita di mata Tuhan jahat di mata Tuhan, tidak mau dibentuk oleh Tuhan, atau apa, saudara? Karena kalau kita di luar daripada Tuhan, tidak ada pembelaan Tuhan, itu yang akan terjadi. Kenapa bangsa Israel, saudara? Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, umat kepunyaan Allah. Tapi diizinkan 40 tahun ada di padang gurun. Diizinkan Tuhan 70 tahun ada di tanah Babel. Bait Allah dihancurkan semuanya, saudara. Ibadah semua dihancurkan. Kenapa?
Karena mereka sudah melihat Tuhan, sudah mengalami mujizat Tuhan, sudah mengalami Tuhan setiap hari, tapi terus memberontak, tapi terus tidak mau dibimbing dalam hadirat Tuhan, tapi terus berkeluh kesah. Dan akhirnya kita lihat bahwa generasi yang keluar dari tanah Mesir, tidak ada satupun yang sampai ke tanah perjanjian. Kenapa, saudara? Karena mereka menolak untuk tetap di dalam awan kemuliaan Tuhan. Mereka menolak untuk tetap di dalam api kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita menolak di dalam penggempalaan, kita menolak di dalam apinya Tuhan, hadiratnya Tuhan, yang susah kita sendiri. Saya mau sebut itu. Yang susah bukan Tuhan, tapi kitanya, saudara. Tidak efek sama Tuhan, tapi kitanya, sayanya, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Jadi kalau kita baca, teman-teman yang ikut di dalam Zoom pagi akan mengerti ini. Ketika mereka menolak dan menolak terus, akhirnya Tuhan bilang, oke, kamu memberontak terus sampai Tuhan catat tuh. Jadi ternyata ketika kita memberontak, berkeluh kesah, itu kita sedang ngomel kepada Tuhan, saudara. Ya. Dan Tuhan bilang, aku sudah 10 kali melihat kamu nih, dicatat Tuhan, untuk ngomel-ngomel terus. Oke lah, kalau kamu gak mau, maka tidak ada seorang pun yang akan masuk ke tanah Kanaan. Hanya generasimu, hanya Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb dikatakan hatinya berbeda. Karena dia punya komitmen untuk mengikut aku dengan sepenuh hati. Artinya apa? Dia tetap mau menjaga hadirat Tuhan. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara yang terkasih, mari kita akan belajar pada hari ini bagaimana kita sebagai generasi terpuji tetap menjaga hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana keturunan-keturunan kita tetap menjadi generasi yang terpuji dimanapun dia berada, dalam situasi apapun dia berada. Nah, kita belajar dari kehidupan pada hari ini, Simpson dan juga nanti Raja Saul, saudara. Ya, dua tokoh ini akan saya angkat, walaupun banyak tokoh yang lain, saudara ya. Banyak kisah di Alkitab, saudara. Ya, ketika mereka tetap dalam hadirat Tuhan, dalam asuhannya Tuhan, ya, menjaga hadirat Tuhan, itu luar biasa. Terobosan terjadi luar biasa. Tetapi ketika mereka berhenti menolak pimpinan awan kemuliaan Tuhan, wah, kehidupannya hancur luar biasa. Sia-sia, saudara. Nah, di antaranya adalah Simpson, di antaranya ada Raja Saul, di antaranya ada Raja Salomo, saudara. Dan banyak yang lain, saudara. Nah, siapa Simpson ini? Simpson saya sebutkan dia adalah generasi terpuji. Dia adalah Nazir Allah. Apa itu Nazir Allah, saudara? Nazir itu adalah yang dipilih dan punya komitmen untuk mempersembahkan hidupnya sepenuhnya di dalam Tuhan. Dikhususkan oleh Tuhan. Nah, Simpson ini lahir dari ayahnya Manoah, dari 12 suku Israel, dari suku Dan. Jadi dia bukan lahir dari suku Lewi. Tetapi kita lihat di sini, saudara, Tuhan tidak melihat suku bangsa. Maksudnya kenapa? Begini saya angkat. Karena, saudara, di dalam perjanjian yang lama kita lihat, yang akan bisa melayani Tuhan itu adalah dari kaum Lewi. Tetapi kalau di dalam sekarang tidak, karena kita sudah menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Nah, kita lihat Simpson lahir dari suku Dan, tapi nanti dia dipilih oleh Tuhan dan dia melayani menjadi hakim pada waktu itu, ya. Nah, kelahiran Simpson itu diberitahukan melalui siapa, saudara? Melalui siapa? Malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan datang kepada siapa? Kepada ibunya, kepada mamanya Simpson, ya. Dan baru dia ngomongin, kamu memang sudah tua, tidak mandul, gak punya anak, tapi kamu akan melahirkan seorang anak. Seorang anak laki-laki. Dia gak ngerti. Kemudian datang lagi malaikat itu, dia cerita kepada suaminya. Dan akhirnya dia katakan, Tuhan kalau itu mau engkau tunjukkan. Akhirnya ketemu mereka suami istri, ya.
Akhirnya diajarin mereka bagaimana supaya anak itu yang diberikan kepada mereka itu, yaitu nanti dikatakan namanya Simson. Jadi namanya dari surga, ya. Simson dikatakan, berikan namanya Simson dan ketahuilah bahwa anak ini dari sejak kandungan akan menjadi nazir Allah dan seumur hidup, ya. Nah, kita lihat. Nah, saudara yang terkasih, apa yang mau pertama kita lihat di sini bahwa, ya, menjadi generasi terpuji, ternama, terhormat itu adalah anugerah, adalah pilihan Allah bagi saya, bagi engkau, umat kepunyaan Tuhan sejak dalam kandungan, ya. Saya tuliskan di sini dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 5. Dalam Alkitab sehari-hari berkata begini, karena ia akan menjadi nazir Allah, seorang hamba Allah yang dipilih sejak dalam kandungan. Ia akan memulai menyelamatkan bangsa Israel dari orang Filistin. Dan itu diulang-ulang dari Hakim-Hakim 13 ayat 5, ayat 7, pasal 16 ayat 17. Kalau di Alkitab dikatakan sampai 3 kali, berarti itu sangat kuat pesannya bahwa Tuhan sedang bicara kepada orang tuanya, Manoah dan istrinya, bahwa anak yang di dalam kandunganmu itu adalah anak yang spesial, yang telah kukuduskan, yang telah kupilih sejak dari kandungan untuk dia menjadi nazir Allah, pelayan Tuhan. Amin, saudara. Nah, mari kita akan lihat berikutnya dalam Hakim-Hakim 13 ayat 24 sampai dengan 25. Ayat itu berkata, ketika anak itu lahir, mereka menamai dia Simson. Dan ayat itu berkata, anak itu Simson makin besar dan Tuhan memberkati dia. Roh Tuhan mulai menggerakkan hatinya. Dalam minggu-minggu ini kita belajar, saudara, menjadi generasi terpuji yang memiliki keserupaan dengan Kristus adalah wujudnya adalah bahwa saya dan saudara, keturunan kita, semakin hari semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya, semakin dikasihi oleh Tuhan dan semua orang, dikasih oleh manusia, ya. Nah, dan kita lihat bagaimana kita bisa melakukan itu, semakin dikasihi oleh Tuhan dan semakin dikasihi oleh semua manusia. Tidak ada yang lain, itu adalah hanya karya Roh Kudus. Amin. Ayat itu berkata, dan Roh Tuhan mulai menggerakkan hatinya. Dan anak itu makin besar dan Tuhan memberkati dia. Makanya saudara, Alkitab mengajarkan sejak kecil, sejak dalam kandungan, ya, sampai anak itu akan lahir, itu harus diserahkan kepada Tuhan. Diberkati, dipeluk, diberkati tuh saudara. Bukan dibaptis. Anak kecil gak ngerti dosa, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa Tuhan memberkati dan hadirat ada di dalam kita, di dalam Simson, maka dia terpuji, ternama dan terhormat. Selama hadirat Allah, selama kemuliaan Tuhan ada di dalammu dan di dalamku, di dalam umat Tuhan, ini ayat ini akan digenapi. Kita pasti akan bisa menyenangkan Tuhan. Kita pasti akan bisa disukai sama orang. Kenapa? Karakter Kristus akan terpancar, saudara, dengan sendirinya. Dalam ibadah online tadi pagi juga diingatkan gini. Dikatakan, aku telah mendengar imanmu dan kasihmu. Artinya apa? Iman saudara, kasih saudara, gak usah dibilang-bilang, orang bisa ngerasain. Halo, amin? Dan itu kan terpuji namanya, betul nggak? Terdengar itu artinya, wah, diperhitungkan. Nah, saudara yang terkasih, jadi kalau kita baca kisah Simson,
Kekuatan Simpson yang luar biasa itu bukan dari dirinya, tapi karena apa? Ada hadirat Allah, ada roh Allah yang melakukan semuanya itu. Kita ini manusia daging, gak ada apa-apanya, saudara. Tapi yang membuat kita kuat, kita bisa melayani, kita bisa mengasihi anak-anak, kita kuat bekerja, kita bisa melakukan keseharian, kita punya hikmat di pekerjaan, kita bisa melakukan itu karena roh Allah, karena Tuhan yang memberkati kita. Amin, saudara. Makanya saya sebutkan generasi yang terpuji adalah apabila kita tetap menjaga hadirat Tuhan di dalam kita. Berarti kita selalu menjaga hubungan yang konsisten, yang kontinu, tidak kompromi, tetap ada hubungan dengan Tuhan, ya. Nah, ayat-ayat yang berikutnya di dalam kitab Yesaya 46 ayat 3. Saudara nanti akan baca, ya. Yesaya 46 ayat 3 di situ dikatakan, sejak dalam kandungan, Tuhan bilang gini, kudukung sejak dari kandungan, kujunjung sejak dari rahim. Tuhan ngomong gitu kepada Yesaya, Yesaya, kamu tuh kudukung tuh sejak dari kandungan, sejak dari rahim. Jadi kalau pada saat ini kita berhasil, kita bisa sekolah, kita bisa bekerja, karena Tuhan mendukung engkau dan saya, menjunjung engkau dan saya sejak dari rahim, dari kandungan. Sebab itu apa yang perlu kita banggakan dalam hidup ini? Gak ada. Semua dari Tuhan. Yesaya 49 ayat 1 berkata gini, sejak dari kandungan Tuhan telah memanggil aku, sejak dari kandungan telah menyebut namaku, sejak dari perut ibuku. Jadi kita lihat Simpson diberi nama sejak dia belum ada. Yesaya 49 ayat 5 dikatakan, membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Jadi kenapa Tuhan campur tangan dalam hal penciptaan saya dan saudara dari sejak kandungan, sejak dari rahim, adalah kita lihat dari kitab Simpson tadi, supaya melalui Simpson mulailah penyelamatan bagi orang Israel. Lihat Tuhan, saudara, walaupun mereka ada diizinkan selama 40 tahun dengan orang Filistin, hatinya itu nggak tahan melihat kesusahan itu. Dia tetap akan mengirim orang untuk menolong. Ya, nah, saudara yang terkasih, kemudian kita lihat Galatia 1 ayat 15. Ini Paulus yang berkata, telah memilih aku, Tuhan telah memilih aku, ya Paulus, sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia Tuhan. Tetapi mari kita akan lihat, kenapa Paulus menyebutkan aku ini sudah dipilih dari sejak kandungan ibuku, sudah dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kita lihat awal hidup si Saulus itu belum terpuji, betul? Dia hanya melakukan apa? Agamawi. Nah itu. Jadi saudara, hidup kekristenan kita jangan hanya kita datang ke gereja hanya karena agamawi. Karena kita Kristen, maka hari Minggu kita ke gereja. Jangan karena itu. Tetapi hendaknya kita datang ke rumah Tuhan, ada doa, ada baca firman, karena kita tahu kita perlu Tuhan, kita perlu hadiratnya Allah, kita perlu dukungan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukannya. Ada hati yang haus dan lapar. Kalau kita masih agamawi saja, saudara, kita akan menjadi imam-imam Farisi seperti Saulus. Tetapi pada saat Saulus bertemu secara pribadi dengan Tuhan, itu yang mengubahkan dia. Betul saudara? Itulah yang saya sebutkan dalam khotbah sebelumnya. Generasi terpuji itu harus dipulihkan gambar dirinya. Paulus diubahkan gambar dirinya yang rusak. Apa yang rusak? Dia menganiaya jemaat Tuhan. Dia pikir udah melakukan yang betul.
Ya kan? Dia kunjungi rumah-rumah orang Kristen dan dia ahli agama, saudara, melakukan dengan baik. Tapi salah. Kenapa? Belum bertemu dengan Tuhan, belum dipulihkan kehidupannya yang rusak, saudara. Dan gitu bertemu dengan Tuhan, Tuhan ngomong tuh dari surga, "Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Dia kaget, "Hah? Kapan aku menganiaya kau, Tuhan?" Selama ini dia pikir dia cinta Tuhan, padahal salah. Prakteknya salah. Nah, kalau kita hanya agamawi, saudara, kita bisa salah, saudara. Gak terpuji, ya. Nah, yang kedua, mari kita akan baca ini sama-sama yuk. Orang tua, belum. Yang kedua, sama-sama. Orang tua dan kita tahu bahwa kita dan generasi kita dipanggil, dipilih, didukung, dijunjung Tuhan untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Saya tuliskan tadi dalam kitab Hakim-Hakim, Simson tahu bahwa dia dipilih oleh Tuhan menjadi nazir Allah. Orang tuanya tahu. Nanti ayat itu berkata, maka Manoah mengerti bahwa yang ngomong ini adalah malaikat Tuhan. Dia tahu, ibunya tahu bahwa anak yang kukandung ini telah dipilih menjadi hamba Tuhan. Dan Simson tahu, ayat itu berkata, dan saya mau sampaikan bahwa kita sebagai orang tua tahu anak itu mau jadi apa kelak. Dan ketika kita dipilih menjadi hamba Tuhan, kita pun tahu. Amin, saudara. Dan kita mengerti bahwa rancangan Tuhan memang kita menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Dan untuk itulah maka Tuhan telah memanggil engkau dan saya, memilih kita, mendukung kita, menjunjung kita sejak dari kandungan. Nah, kita akan belajar dari Saul, ya. Saul. Siapa Saul? Saul adalah raja Israel yang pertama. Saul juga bukan dari keturunan suku yang besar seperti Yehuda dan suku-suku yang lain, ya. Tetapi di sini, saudara, Saul itu dari suku Benjamin, suku paling kecil. Dan kalau di dalam itu dikatakan paling terhina, itu Samuel ngomong sendiri. Suku terkecil, paling hina, dan dia masih seorang muda, tapi elok rupanya, dia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya, tapi masih minder. Kalau kita lihat, saudara, Tuhan memilih raja pertama itu Saul. Itu orangnya tinggi besar, dikatakan elok rupanya. Tetapi ternyata gambar diri Tuhan belum ada sama dia. Karena kalau kita lihat firman Tuhan minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, ciri-ciri orang yang belum dipulihkan apa? Salah satunya minder. Minder kenapa? Gak bisa nerima diri sendiri. Menganggap aku ini paling hina. Ini seperti apa ini? Si Saul ini paling hina, paling miskin, paling jelek, paling bodoh, paling yang jelek-jelek semuanya. Salah satunya itu. Dan kita lihat Saul tidak mau berubah walaupun dia dimentori oleh Samuel. Nah itu, saudara, kalau kita di dalam penggembalaan tidak berubah, kalau kita di dalam juga ikut Tuhan, sudah berpuluh tahun ikut Tuhan tapi nggak berubah, kita akan bisa seperti Saul, saudara. Akhir hidup kita nggak baik. Saul akhir hidupnya gimana? Dia pergi bunuh diri dia. Kenapa? Pergi ke perdukunan dia. Nanya. Ingat, saudara, nanya aja nggak boleh ya, dosa. Roh jahat ikuti saudara. Ya, akhirnya bunuh diri, keluarganya habis, saudara, ya. Dan kita lihat keturunannya semakin hari semakin lemah, ya kan? Ayat itu ingat. Tapi Daud semakin hari semakin kuat. Nah, Saul tahu bahwa ia diurapi jadi raja. 1 Samuel 9 ayat 21, 1 Samuel 10 ayat 6 sampai 7. Saul tahu. Dan saya ingin tanya, apakah saudara tahu bahwa engkau diurapi oleh Tuhan? Tahukah kamu, tahukah saya bahwa ada Tuhan, ada hadirat Tuhan bagi kita, bagi engkau? Jadi hidup dalam Tuhan itu jelas, dalam Tuhan atau tidak dalam Tuhan. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita tahu hadirat Tuhan ada.
Orang yang abu-abu, maka nanti dia ketika ditanya, Eda, Opung, Amang, kalau kamu mati, masuk ke mana? Si Malingkar B katanya. Taman Eden. Kalau dia hanya bilang gitu, gak jelas itu. Saudara harus injili dia. Amin, saudara. Karena kalau gak jelas, pasti masuk. Iya. Karena pasti dia gak mungkin menyembah Tuhan yang benar. Apalagi melakukan firman, ngerti ya? Orang yang ragu-ragu gak mungkin melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Betul apa enggak? Dia aja sanksi, ini firman Tuhan apa enggak ya? Nanti kalau aku lakukan kayak gini. Dan gak mungkin dia melakukan. Dan kalau kita ragu-ragu, berkat Tuhan pun ragu-ragu turun atas kita. Ngerti saudara? Nah, kita baca, mari kita akan baca Hakim-Hakim 13 ayat 21. Ya. Hakim-Hakim 13 ayat 21b. Ayat itu berkata gini. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Artinya itu yang saya sebut. Orang tua Simpson tahu bahwa anaknya telah dipilih Tuhan jadi nazir Allah seumur hidup. Nah, sekali saya menantang saudara, semua yang ada di sini, engkau harus tahu bahwa ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah berkenan menghapus segala dosa dan kesalahan kita, dan Dia ditinggal di dalam kita. Tetapi, saudara, kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, tidak pernah baca firman, tidak pernah ibadah, tidak pernah doa, tidak ada calling, akhirnya kita apa saudara? Roh lain yang masuk. Karena hidup ini hanya dua, di dalam Tuhan atau tidak dalam Tuhan. Kalau kita tidak mau dipimpin oleh firman Allah, kita sedang dipimpin oleh dunia dan kedagingan kita. Itu pasti. Gak kemana. Ya. Nah, makanya kalau kita ingin berubah, anak-anak kita ingin berubah, tidak ada yang lain, dia harus dengar firman. Benar. Kita nggak bisa ngubah. Kita nggak bisa ngubah suami, ngubah istri, ngubah cucu, ngubah anak. Mengubah diri kita sendiri pun nggak bisa. Ya kan? Tapi karena hadirat Tuhan, karena firman Tuhan. Saya bersyukur teman-teman yang selalu setiap hari Zoom. Mereka bilang banyak kesaksian hidup mereka. Aku diubahkan. Aku banyak diubahkan. Dari cara aku menyelesaikan masalah. Dari cara aku sungut-sungut. Dari ngomel-ngomel, lebih sabar, lebih tekun menghadapi penyakit ini. Banyak kesaksian, saudara. Nah, sebab itu pastikan panggilan Tuhan di dalam engkau. Jangan seperti pujian tadi, kita terlambat menyadarinya. Dan akhirnya kita hidup setiap hari tidak berdampak. Kalau kita masih hidup sampai saat ini, itu artinya ada tugas yang belum kita kerjakan, menunjukkan keserupaan kita dengan keserupaan Kristus dengan kita dalam hidup sehari-hari. Mari kita akan baca Yesaya 44 ayat 2, dan ini diulang ayat 24. Ya, tampilkan aja slide-nya. Yesaya 44 ayat 2 berkata begini. Ya. Beginilah firman Tuhan. Yuk sama-sama, ya. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesjurun yang telah ku pilih. Nah, artinya apa? Kalau Tuhan bilang, aku menciptakan engkau segambar dan serupa rupaku, karakter surga, karakter Kristus, karakter Allah ada di dalam kita, makanya dikatakan menjadi sempurna. Gak mungkin. Kenapa? Karena ayat itu berulang-ulang tadi, banyak ayat tadi kita sudah baca, bahwa Tuhanlah yang menolong kita, mendukung kita, menjunjung kita untuk melakukan firman Tuhan, sehingga kita menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Amin. Jadi bisa nggak kita seperti pujian tadi, menjadi apa? Serupa seperti Bapa. Bisa? Bisa?
Katakan, aku bisa memiliki karakter Kristus. Kenapa? Bukan karena kekuatan kita. Berkali-kali ayat itu berkata, sejak kita dari kandungan. Juga bukan sejak sekarang aja. Sejak kita masih benih tuh. Sudah Tuhan dukung, sudah Tuhan tolong, sudah Tuhan junjung. Apalagi? Waduh, saya pikir Alkitab sedang menjelaskan, Tuhan sedang ngomong, apalagi yang harus kubilang? Bahwa kamu itu nggak sendiri. Kamu itu bisa memiliki karakter Kristus. Engkau nggak sendiri, gitu. Walaupun kau ada di dalam dunia kerja yang kelam, di dunia kerja yang penuh dengan kejahatan, tapi engkau bisa berbeda. Aku bersama dengan engkau. Nah itu, engkau bisa bersinar di tengah kegelapan. Nah makanya yang ketiga saya sebut apa? Menjadi terpuji, ternama, terhormat. Itu adalah karena pertolongan, karena dukungan, karena junjungan Tuhan. Nah oleh sebab itu, nah itu tugas Tuhan sudah menolong, menjunjung, mendukung kita, memberkati kita, menguatkan kita. Tapi ada tugas saya dan saudara dan gerejanya, yaitu apa? Harus sama-sama. Saya harus dengan sengaja menjaga anugerah itu. Apa itu? Keselamatan itu. Hadirat Tuhan itu. Itu tugas kita. Makanya ada doa, makanya baca firman, makanya ada komsel. Halo, amin. Nah, yang keempat kita belajar di sini. Tapi dalam kenyataannya saudara, generasi terpuji bisa berubah menjadi tidak terpuji. Kapan itu? Saat Roh Tuhan hadiratnya meninggalkan hidupnya. Banyak kasus. Dan itu ada dicatat ayatnya. Kita baca dalam kitab Simson tadi. Kita belajar tentang Simson tadi ya kan. Hakim-Hakim 16 ayat 20b. Ayat itu berkata begini. Tetapi tidaklah diketahuinya, maksudnya Simson, bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dalam kisah dia dengan Simson dan Delila, kan berulang kali ya, dia diikat, terus dia bisa lepas. Kali ini dia tidak tahu. Ayat itu berkata, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah saudara, hati-hati. Jangan bermain-main, jangan sampai kita nggak menjaga hadirat Tuhan. Itu yang saya sebutkan tadi, ragu-ragu. Dan kita akan bahaya, kita pikir kita masih tetap orang baik, kita pikir kita masih dikasih ya Tuhan. Kalau kita mati-mati masuk surga. Tapi kita nggak tahu, ternyata Roh Tuhan telah meninggalkan kita. Berarti Roh Tuhan, berarti keselamatan itu juga bisa hilang. Ngerti ya? Makanya tidak ada keselamatan sekali seumur hidup. Tapi makanya Paulus katakan apa? Kerjakanlah keselamatan. Keselamatan gratis, anugerah Tuhan, yes. Tapi tugas kita mengerjakan keselamatan itu. Menjaga keselamatan itu. Menjaga hadirat Allah. Menjaga darah Yesus itu tetap dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Kita lihat juga di dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Yuk kita baca. Ini yang ngomong tentang kehidupan Saul tadi. Ya, yuk. 1, 2 ya. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada. Maksudnya bukan Tuhan kasih roh jahat, bukan, ya. Tapi maksudnya ketika hadirat Allah, Roh Tuhan telah mundur dari engkau dan saya, dari gerejanya Tuhan, maka yang masuk adalah roh jahat. Dan ini sangat penting, saudara. Makanya ada nanti dalam kitab Matius, ketika dia datang menghadap Tuhan, terus Tuhan bilang apa? Sorry, aku nggak kenal engkau. Walaupun dia bilang apa? Tuhan, bukankah aku telah berdoa bagi orang sakit, melakukan mujizat, sudah doa puasa, udah begini. Tuhan bilang, aku nggak mengenal engkau. Kenapa? Bisa jadi akhir hidupnya tidak di dalam Tuhan. Itu masa lalunya. Yang dia tidak menjaga kekudusan, tidak menjaga keselamatan. Dan dia tidak tahu seperti Saul.
seperti Simpson. Ayat itu berkata, orang itu tidak tahu bahwa roh Tuhan telah meninggalkan, telah mundur. Berarti roh Tuhan bisa undur dari siapa saja, betul? Bisa? Bagi orang yang sudah melayani bisa? Bisa. Orang yang sudah berpuluh tahun ikut Tuhan bisa? Semua bisa. Apabila dia tidak dengan sengaja menjaga hadirat Tuhan, tidak mengerjakan keselamatannya. Siapa yang mau masuk surga? Makanya bilang dulu kiri kanan, jaga keselamatan itu dengan sengaja. Kerjakan keselamatan itu. Nah, bagaimana orang terpuji bisa berubah menjadi tidak terpuji? Bagaimana orang yang diurapi Tuhan, gereja yang diurapi Tuhan, bangsa yang diurapi Tuhan bisa menjadi ditinggalkan oleh Tuhan? Dari yang terpuji menjadi tidak terpuji. Yang pertama kita lihat, di situ nanti dikatakan, saudara, dalam kisah itu bahwa Saul tidak mendengar apa kata firman Tuhan kepadanya, ya. Kita baca 1 Samuel 14 ayat 37 di bawahnya, ya. Yuk kita baca sama-sama. Saul bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Kenapa, saudara? Nanti kita akan lihat kisah-kisah bersebelumnya dalam 1 Samuel 13. Kenapa dia tidak dijawab? Karena dia berulang kali tidak mau mendengar suara Tuhan. Tidak mau mendengar suara Tuhan. Ya, kita kembali ke sini. Nah, saudara, ketika Judas Iskariot akan mengkhianati Yesus, ketika siapa yang berkokok ayam kepada siapa? Petrus, untuk menyangkal Tuhan. Apakah Tuhan sudah memperingatkan? Tuhan sudah memperingatkan. Dalam kitab Ayub juga Tuhan ngomong, aku berbicara kepada engkau 2-3 kali dengan cara yang berbeda-beda, tapi kamu gak mendengar aku. Roh Kudus selalu ada di dalam kita. Ya, ketika orang menerima Yesus, Roh Kudus ada dalam dia, tapi dia tidak mau dengar. Dan dibilang, kau jangan minum, gak dengar. Jangan merokok, jangan pergi ke situ, gak mau dengar. Nah, nanti makanya lama-lama akhirnya hati nuraninya sudah tidak bisa mendengar lagi. Tuhan pun gak mau jawab lagi doanya. Tuhan pun akhirnya gak mau berfirman. Orang sudah kau tolak aku terus menerus. Ya, nah, jadi saudara, ketika engkau mendengar suara Tuhan, di dalam Ibrani katakan, saat engkau dengar firman Tuhan, kapanpun Tuhan bicara dalam hatimu, langsung respon. Hanya kita, ketika Roh Kudus ngomong, kita menolak. Nah, itu makanya akhirnya perbuatan kita yang tadinya terpuji menjadi tidak terpuji. Tuhan bilang ampuni, enggak, enak kali dia. Yang enggak taunya kau sakit hatinya, apa yang diomonginnya, biarin. Dia urusan dengan Tuhan, tapi tugas kita kerjakan, mengampuni, melepaskan. Musa hanya gara-gara enggak taat, Tuhan bilang ngomong aja, tapi dia ambil apa? Kayu pukul, kok enggak mau dengar. Yang kedua, mari kita baca itu 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 8 sampai 14. Yuk. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau buat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan.
padahal orang Israel, Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Lihat ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kita lanjut ke pasal yang ke-15 ya. Bagaimana Saul itu sudah diperintahkan tapi tidak mau mendengar ya. Lihat, kita baca 1 Samuel 15 ayat 13 saja. Yuk. 1 Samuel 15 ayat 13. Ini kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Padahal nanti kita lihat Saul tidak melakukan firman Tuhan. Dalam 2 kisah ini, yang pertama adalah Tuhan sudah bilang, kamu jangan pergi berperang dulu. Tunggu Samuel. Tapi dia tidak sabar. Dia tidak sabar, saudara. Ya. Dia nggak dengar. Dia tidak mau melaksanakannya. Dia pikir, Samuel belum datang, aku pun bisa. Jangan ambil pekerjaan yang Tuhan tidak kasih. Nah, dia bersalah karena pekerjaan imam harus dikerjakan oleh imam. Raja harus mengerjakan pekerjaan raja. Dan kalau kita lihat dalam 1 Samuel 15, kisahnya adalah bahwa Tuhan ngomong kepada Saul, Saul, semuanya itu harus dimusnahkan, termasuk rajanya harus dibunuh, semua ternak-ternaknya. Tapi Saul membunuh apa? Yang kurus-kurus saja hewannya. Yang bagus-bagus dia bilang, wah aji mumpung, kalau dijual berapa satu ekor lembu ini? Dia mau ngambil alasan, nanti lembu-lembu ini untuk ibadah sama Tuhan. Nanti kita akan belajar yang selanjutnya. Tuhan bilang apa? Saul bilang apa? Samuel bilang apa? Mendengar lebih baik daripada ya, taat. Mendengar itu adalah satu ketaatan, dan itu lebih baik daripada korban persembahan, dikatakan gitu ya. Saul mendengar, dia dengar firman Tuhan nggak? Dengar, tapi nggak taat. Separuh-separuh dilakukannya. Agak itu nggak dibunuhnya. Kita sering gitu, saudara. Kita tahu firman Tuhan, suka dengar firman Tuhan, tapi waktu prakteknya separuh-separuh. Nggak boleh. Yang Tuhan mau adalah supaya kita tetap terpuji, tetap menjaga hadiratnya Tuhan, kekudusan Tuhan. Dengar firman Tuhan, kemudian taat melaksanakan firman Tuhan 100%. Bilang dulu, dengar dan lakukan firman, taat lakukan firman sepenuhnya. Amin. Jangan lihat situasi, kondisi baru lakukan firman. Atau lihat ini menguntungkan. Kan Tuhan tahu, gak apa-apa lah, bohong sikit, gak apa-apa lah, tipu sikit, ya. Nah, yang ketiga, saudara, ya, kita sudah baca tadi 1 Samuel 15 ayat 13, ya. Yang ketiga apa? Sama-sama yuk. Yang ketiga, tidak menganggap, sama-sama, semua, tidak menganggap bersalah saat tidak mentaati sepenuhnya perintahnya atau bertindak menurut kehendak sendiri. Dia tadi dengar firman, tapi tidak melakukan dengan taat. Kemudian akhirnya yang ketiga, lihat di sini ya, ketiga akan menjadi naik lagi apa? Akhirnya dia menganggap gak salah. Sudah mulai hati nuraninya mulai tidak peka dan menganggap gak apa-apa. Kan Tuhan tahu. Seringkali kita gitu kan? Kan Tuhan tahu. Gak bisa, saudara. Kalau kita akan lakukan begitu-begitu terus, lama-lama, saudara, Roh Tuhan meninggalkan engkau dan saya. Karena kalau tidak kita mentaati 100%, kita sebenarnya menolak Tuhan. Kemudian yang keempat, di dalam Hakim-Hakim 16,
Simson. Ayat 6, ayat 10, ayat 17. Ini yang poin besarnya. Yaitu apa? Kisah Simson dengan Delila. Simson menganggap, sama-sama yuk, menganggap, sama-sama semua, menganggap rendah dan mempermainkan urapan Tuhan. Kenapa Simson nanti akhir hidupnya dicungkil matanya, diikat dia, dan tugasnya bukan lagi membawa penyelamatan bagi Israel, tapi apa? Menggiling tepung, saudara, bagi raja. Jadi terhina, saudara. Kemudian tugasnya melawak. Apa? Rubah profesi dia. Iya. Kenapa? Karena dia menganggap rendah urapan Tuhan. Tadi di awal kita mengerti bahwa orang tuanya tahu bahwa diurapi Tuhan, dan dia juga tahu bahwa diurapi Tuhan. Tapi kalau kita baca kisah Simson dalam pasal 13, 14, 15, 16, khususnya di dalam pasal 16, berulang kali dia katakan apa? Coba bayangkan, sampai-sampai dia tidak tahu di kamar tidurnya ada orang yang siap untuk mengikat dia, membunuh dia. Tapi kenapa, saudara? Karena Simson itu menganggap, aku ini selama ini bebas, bisa ku kalahkan ya orang itu, gampang, gini aja bisa, kan gitu ya. Dia anggap remeh, dia mempermainkan urapan Tuhan. Ditanya apa? Si Delila merengek-rengek. Nah itu ya, rengek-rengek, air mata buaya. Kemudian apa dia bilang? Dengan bagaimana kamu bisa? Mula-mula dia bilang apa? Dengan tali yang baru, ya kan? Kemudian apa lagi? Ini aku punya rambut harus dijalin. Kemudian apa? Baru nanti yang terakhir akhirnya dia kasih tahu semua isi hatinya. Kenapa? Karena dia bermain-main dan menganggap rendah urapan Tuhan. Dan juga ini menjadi satu peringatan juga bagi anak-anak muda ya, Simson dan Delila. Kenapa akhirnya Simson tragis hidupnya? Dia bermain-main dalam pergaulannya, terutama masalah cinta. Dalam memilih teman hidup. Ini Simson sama Delila dalam kisah ini belum menikah. Tapi lihat, kisah ini ditulis di mana? Simson dan Delila ada di mana? Di kamar. Hasil survei dikatakan 80% perzinahan terjadi di rumah sendiri. Sebab itu anak-anak muda jangan masuk kamar laki, perempuan atau siapapun, atau ke rumah kosnya. Itu akan bisa kasus menunjukkan seperti itu, jatuh dalam dosa. Ya. Dan kita lihat di sini Simson dengan Delila bermain-main dengan urapan. Dia nggak menjaga kekudusan. Anak-anak muda, karirmu juga akan bisa rusak ketika engkau salah di dalam nafsumu. Makanya saya selalu sebutkan, berpacaranlah dengan betul. Nggak usah pegang-pegang dulu, peluk-peluk, cium-cium dulu, nanti. Tapi kalau kita menganggap remeh, kan si Delila ngomong kan sama si Simson kan, ah kau bilang kau sayang sama aku, kan gitu ya. Saudara baca nanti di rumah ya. Kau kan sayang sama aku, kau cinta, kok gitu kalilah abang ini. Gitu kalilah kau, katanya. Sampai nangis sudah dia kan. Terus apa dia bilang di situ, kisah itu merengek-rengek, kemana rengek-rengek, kan gitu ya. Air mata buaya jatuh lah. Nah jadi saudaraku, jangan anggap rendah dan mempermainkan urapan Tuhan, ya. Roh Tuhan akan meninggalkan kita, terutama kalau kita juga tidak hidup dalam kekudusan. Yang kelima adalah pergaulan yang buruk. 1 Korintus 15 ayat 33 kita baca ini. Dan kalau kita lihat saudara, dalam Hakim-Hakim mulai dari pasal 14, ketika Simson mulai remaja, dia tidak lagi dalam asuhan orang tuanya. Dia bergaul kepada orang Filistin, kepada orang Kanaan. Maka kita lihat itu saudara. Kita lihat mulai dia akhirnya tertarik kepada perempuan Timna di Kanaan. Dia bilang, aku mau sama dia. Orang tuanya bilang, jangan aku, nggak mau. Pokoknya lamar dia sama aku mau sama dia. Kenapa saudara? Karena Simson tidak menjaga hubungannya, pergaulannya. Yuk kita baca, 1, 2 ya.
Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 juga berkata, pada siapa engkau duduk lama-lama, berjalan bersama-sama, diam bersama-sama, tinggal bersama-sama, itu akan sangat mempengaruhi hidupmu. Walaupun nilai-nilai kebenaran sudah ditanamkan, tapi karena kita tidak menjaga dengan sengaja pergaulan kita, kita lama-lama bisa terhilang. Halo, amin? Iya. Jadi yang kelima, tips yang ketiga adalah pergaulan yang buruk. Hindari pergaulan yang buruk. Yang keenam, yang terakhir adalah apa itu? Coba baca sama-sama. Sama-sama. Orang tua membiarkan perbuatan yang tidak. Kenapa anak-anak bisa berubah dari yang terpuji tidak terpuji? Saya sebutkan karena kita sebagai orang tua melakukan pembiaran perbuatan yang tidak terpuji itu dengan menganggap biasa saja. Itu ada, saudara kan bisa catat dalam 1 Samuel 3 ayat 13 sampai 14. Kisah anak-anak Imam Eli. Ketika anaknya berbuat salah, dia tidak tegur dengan keras. Imam Eli hanya berkata, "Nakku," dia tidak marahi, saudara. Coba kita baca nih, 1 Samuel 3 ayat 13 sampai 14. Ya, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak. Orang tuanya tahu nggak tadi? Dikatakan engkau sudah tahu dosa yang engkau ketahui, tapi engkau tidak marahi anakmu. Nakku, engkau bergaul jodohmu itu salah. Nakku, kau ngambil barang orang itu salah. Nakku, cerai itu salah. Nakku, ninggalkan rumah itu salah. Gak ngomong, gak dimarahin. Ayat 14. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian. Kita lihat anak Samuel juga, saudara. Anak Nabi Samuel. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3. 1, 2 ya. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel. Nama anaknya yang kedua ialah Abia, yang menjadi hakim di Berseba. 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, memutarkan. Saudara, walaupun benih ilahi telah diturunkan dari orang tua, tapi kalau kita tidak seperti minggu lalu ingat dalam asuhan anak itu, dan kita tidak mengulang-ulangnya, kan ayat firman Tuhan minggu lalu kan, ulang-ulang, pada waktu duduk, berdiri, berjalan, di dalam apapun sampaikan, tidak dimarahi, maka apa saudara? Anak itu akan bisa berubah menjadi tidak terpuji. Jadi sebab itu anak-anak atau kita, atau misalnya saya sebagai ibu rohani menegur, jangan langsung sakit hati, tapi puji Tuhan. Kenapa? Supaya kita tetap terpuji. Mari kita bangkit berdiri. Apapun yang menjadi pergumulan umatmu pada saat ini, apapun yang sedang kami alami pada saat ini, Tuhan telah mendukung kami sejak kami dalam kandungan. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu mendukung, menguatkan, memberkati kami. Sebab itu akan memampukan kami untuk kami hidup kami tetap terpuji di hadapan-Mu. Untuk kami akan tetap terhormat di mata Tuhan. Untuk kami menjaga keserupaan karakter Kristus dalam hidup kami. Kami mengizinkan Tuhan melalui pergumulan, persoalan, masalah, sakit, penyakit apapun yang kami
kami alami, untuk membentuk karakter-karakter kami Tuhan, supaya kami tetap Tuhan sampai akhir hidup kami, untuk tetap menjaga hadirat Tuhan, menjaga urapan Tuhan atas kami Tuhan Yesus. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Roh Kudus kerjakan dalam hidup kami. Roh Kudus kerjakan bagi anak-anak kami. Roh Kudus kerjakan dalam nikah rumah tangga kami. Roh Kudus kerjakan dalam pelayanan di tempat ini. Roh kerjakan kepada anak-anak kecil, dewasa, muda yang ada di dunia kerja, di dunia sekolah. Oh, Roh Kudus akan mengerjakan dan memampukan kami. Biarlah kiranya kami tidak mendukakan hati Tuhan di akhir-akhir hidup kami, tetapi hidup kami setiap hari selalu menyenangkan akan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu berdoa berseluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Kuatkan dan teguhkan anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau menjamah Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit apapun. Bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang mustahil ya Tuhan. Kami meletakkan tangan kami di bagian-bagian tubuh kami yang sakit dan kami perkatakan, sembuhlah jantung kami, ginjal kami, paru-paru kami, usus kami, semua bagian tubuh kami dalam keadaan sehat demi nama Yesus Kristus. Sembuhlah kaki kami, tangan kami, mata kami, telinga kami mendengar dengan baik. Ketika kami ada dalam pergumulan dan persoalan dalam nikah rumah tangga, kami memperkatakan firman Tuhan bahwa Engkau yang telah mempertemukan kami, memberkati dalam nikah rumah tangga kami. Maka segala perkara yang ada di dalam masalah nikah rumah tangga, Tuhan Engkau sanggup memulihkannya. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memberkati di dalam memberikan kekuatan dalam apapun yang dialami. Ketika Tuhan memberikan anak cucu menantu bagi kami, Tuhan juga akan memampukan kami membawa mereka dalam kehidupan yang takut akan Allah, menjadi karakter Kristus Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ketika Tuhan menolong kami, memberikan pekerjaan, memberikan sekolah, Tuhan juga memampukan kami ada di dunia kerja, mencerminkan tentang Tuhan. Tuhan, ketika kami ada di dalam lingkungan STM, lingkungan tetangga yang tidak menyenangkan, tapi Tuhan menolong kami untuk tetap mencerminkan karakter Kristus. Karena Roh Allah yang menolong kami melakukan semuanya itu. Tuhan Yesus, inilah komitmen kami pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu, meteraikan Tuhan, dan tolong kami melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan.